Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, senang sekali saya Tasilani Kantinandi dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu berkah utama. Dan untuk itu telah hadir seorang narasumber yang sangat terpercaya. Beliau adalah Bante Cittaguto Tera. Namo buddhaya Bante. Namo buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini Bante? Baik. Baik, ya syukurlah baik. Iya, dan tentu saja tidak hanya bersama dengan narasumber kita, saat ini kita juga bersama-sama dengan para samanera dan atasilani yang nantinya juga turut bertanya kepada narasumber kita. Namo buddhaya samanera, namo buddhaya atasilani. Dan baik, sebelumnya marilah kita bertanya kepada Bante Cittaguto mengenai berkah utama. Baik Bante, mungkin Bante bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berkah utama itu Bante. Silahkan Bante. Ya, baik. Para pemirsa yang budiman, satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, baik para pemirsa sendiri maupun siapapun yang berada di lingkungan tempat tinggal kita bersama. Tentu terasa sekali bagaimana rasanya kita hidup bersama. Apakah terasa seperti ada kekeluargaan, persaudaraan, harmonis, damai, bahagia, atau terasa sebaliknya? Tentu itu tergantung pada para penghuni kita masing-masing. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan bagaimana yang terkait dengan yang namanya berkah utama, yang sudah sangat populer sekali kita menyebut istilah berkah utama, tetapi apa yang kita bisa mengerti dari istilah itu, tentu ini perlu kita selidiki dari faktor yang utama sekali adalah kita sendiri sebagai pribadi, gerak hidup kita, aktivitas hidup kita, kesibukan hidup kita, cara hidup kita, tradisi hidup kita sendiri adalah yang menjadi peranan utama bagaimana nanti yang namanya berkah itu bisa dialami, bisa dirasakan, bisa dimiliki, bisa dinikmati, atau apapun istilahnya. Oleh sebab itu, yang namanya berkah itu bukan sesuatu yang bermunculan datang dengan sendirinya tanpa ada kondisi sama sekali dari kita sebagai yang berharap mendapatkan berkah. Namun berkah itu sendiri tentu bersumber dari, tadi saya sudah kondisikan menyebut berbagai hal tentang diri kita sendiri, aktivitas, kegiatan, kesibukan dan sebagainya. Sebagai pribadi, kita yang berharap mendapatkan berkah, tentu kita sendiri pula yang akan mengkondisikan bagaimana berkah itu bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan, bisa kita nikmati. Dan apakah mungkin saya bisa menikmati berkah utama jika saya hanya berdiam diri dan pasif tanpa bergerak, beraktivitas sama sekali? Tentu pertanyaan itu mudah jawabnya kalau secara Buddhis. Tentu tidak mungkin mendapat apa-apa, jangankan berkah utama. Nah, oleh sebab itu, yang namanya berkah itu sebetulnya merupakan hasil atau dampak atau merupakan satu konsekuensi dari kalau kita berbuat sesuatu. Nah, jika kalau dibalik, apakah konsekuensi itu akan kita terima? Tentu bisa kita dapatkan jika kita mengkondisikan, kita berbuat sesuatu, kita bergerak, kita beraktivitas, kita punya kegiatan, punya acara, punya konsep, gaya berpikir kita, gaya hidup kita bagaimana, nanti itu akan menjadi jalan. Sehingga berkah utama itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang bisa diterima jika kita berbuat sesuatu. Sesuatu yang akan datang jika kita bergerak, mengkondisikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Jadi tidak datang dengan sendirinya tanpa berbuat, tanpa bertindak, tanpa bersikap.
Nah, oleh karena itu gambaran dari apa yang saya jelaskan, sebetulnya kita bisa mengerti, oh ternyata berkah utama itu apa? Oh, adalah merupakan suatu hasil, sesuatu yang hadir, sesuatu yang datang tiba setelah kita berbuat sesuatu, seperti bertanam, bercocok tanam. Berkah adalah buahnya. Kalau kita nanam, hasilnya apa? Tentu sesuai dengan yang kita tanam. Demikian pula berkah. Berkah itu akan datang muncul sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita bersahabat baik, kekeluargaan satu sama lain baik, kita sendiri yang kondisikan, kita membuat, kita yang ngajak yang lain bersahabat, berteman, akrab, atau apapun istilahnya. Nah, sebagai buahnya nanti, sebagai berkahnya nanti apa? Jika ada kesulitan, cepat terselesaikan karena yang lain punya kepedulian, punya perhatian, karena hubungan baik, karena hubungan persahabatan, kekeluargaan yang diciptakan bersama. Seperti itu, yang namanya berkah utama akan datang muncul sebagai buah, sebagai akibat dari jika kita berbuat sesuatu, jika kita mengkondisikan sendiri, bukan tanpa mengkondisikan, bukan tanpa gerak, bukan tanpa beraktivitas, bukan cuma diam secara pasif lalu akan tiba datang dengan sendirinya, entah jatuh dari mana yang namanya berkah utama itu, bukan demikian. Nah, ini saya kira jelas apa yang saya katakan. Jadi secara pandangan Buddhis, secara pandangan Dhamma, yang dimaksud dengan berkah itu adalah sesuatu yang menjadi hasil, menjadi akibat, menjadi buah, jadi sesuatu yang muncul belakangan setelah tentu lebih dulu berbuat sesuatu, didahului dengan perbuatan, dengan aktivitas, dengan kegiatan, dengan kreativitas yang mendatangkan apa yang kita harapkan itu sebagai berkah. Misalnya panjang umur, ya kita merawat fisik kita, makan, dijaga, ke aktivitas kita sehari-hari, dijaga panjang umur. Tapi tidak mungkin panjang umur akan datang dengan sendirinya, kita dapat panjang umur, ternyata kita merawat hidup tidak bisa. Begitu juga tadi saya sebut lebih dulu, persahabatan kita lagi langgeng, lagi baik, bertahan, karena kita sendiri yang menjaga, yang mengkondisikan. Nah, apalagi yang kita harapkan? Berkah yang lain. Mungkin dapat keberuntungan, apa keberuntungan hal materi atau non materi, sama. Kita akan dapat keuntungan apa? Misalnya kalau seperti orang bisnis, dapat uang banyak, untung banyak. Ya karena bisnis, ya logikanya bisnis, teori bisnis itu diterapkan, dijalankan, harus beraktivitas, harus sibuk juga, harus capek juga dan sebagainya. Ya dapat. Tetapi kalau orang berharap semoga dapat keberuntungan materi, uang yang sebanyak mungkin, tapi tidak bergerak, tidak bekerja, diam saja, pasif, yang mustahil lah, tidak mungkin berkah berupa yang diharapkan bentuknya uang itu atau bentuknya materi apapun, tidak mungkin datang. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bante. Jadi seperti yang Bante jelaskan bahwa yang namanya berkah utama itu adalah hasil begitu Bante. Ya. Lalu apakah dalam ketika kita mengawali sesuatu ataupun dalam proses itu, ketika kita menikmati suatu proses untuk mencapai suatu hasil itu tidak termasuk dalam berkah begitu Bante? Begini, kalau itu yang jadi pertanyaan, tentu bisa saja itu adalah juga merupakan berkah. Bagaimana jalannya kita lancar, tanpa halangan, tanpa gangguan, itu juga berkah. Tapi dari manakah berkah itu padahal dalam proses perjalanan? Ya dari sejak awal, dari sebelum-sebelumnya kan kita hidup ini kan bukan baru sekali ini. Kita mendapatkan kelancaran pekerjaan, perbuatan sampai berhasil, itu juga berkah. Nah, berkah dari mana? Mungkin kehidupan lampau kita memang sudah berbuat sesuatu yang membuka jalan, lancar, sukses. Nah, jadi lancar perjalanan itu juga adalah berkah. Tapi berkah dari kehidupan sebelumnya mungkin. Jadi kalau sekarang tiba-tiba jadi berkah tidak ada sebab, tentu tidak mungkin. Kita mendapatkan jalan lancar, mulus, baik, harmonis, tanpa ada halangan rintangan, itu juga berkah. Dan kita berbuat sesuatu menempuh jalan itu sampai sukses mencapai tujuan.
sampai tujuan berkah tersendiri, mengikuti menemukan jalan benar, proses lancar itu juga berkah. Nah, dalam proses bekerja berbuat sampai berhasil terus menggelinding beraktivitas itu satu berkah juga. Dalam prosesnya sebelum mencapai hasil itu juga prosesnya dapat berkah, bukan ada berkah tidak sambil dalam perjalanan itu juga berkah tersendiri. Ya, tapi asal usulnya tentu kita sendiri yang pernah mengkondisikan kehidupan sebelumnya, mungkin kita berbuat sesuatu memudahkan orang, membuat orang bisa jalan beraktivitas, maka sekarang buat kita sendiri ingin sesuatu, ingin pergi ke tempat mana, jalannya juga lancar, tidak ada gangguan yang sangat membuat kita jadi pusing, tapi justru lancar, tenang, damai, harmonis selama perjalanan sampai di tempat tujuan. Ya. Seperti itu. Terima kasih Bante. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kita mengenai berkah utama akan kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan masih dengan satu tema yang sama, yaitu mengenai berkah utama. Dan pada sesi kali ini langsung saja akan saya berikan kesempatan kepada Atta Silani untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Yang Mulia Bante Citaguto. Silahkan Atta Silani. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, silakan. Ya, berkenaan dengan berkah utama dalam Buddhis itu dikenal ada 38 macam berkah utama. Dan di sana salah satunya pada poin utama itu dikatakan asewana cabalana. Maksudnya adalah tidak bergaul dengan mereka yang bodoh merupakan berkah utama. Bodoh di sini bisakah Bante menerangkan bodoh yang semacam apa, dan kemudian mengapa poin asewana cabalana ini ditempatkan pada poin teratas Bante? Terima kasih. Iya, silakan langsung dijawab Bante. Iya, pertanyaan yang bagus. Para pemirsa yang budiman, memang inilah yang penting, yang perlu kita cermati, kita harus pelajari, kita harus tekuni, kita harus renungkan, kita harus pahami secara benar. Sebab secara bahasa manapun, kalau hanya bersifat tekstual bahasa, jika kita tidak memahami secara benar, kita akan terjebak. Nah, seperti contoh kalimat itu dalam ayat pertama di dalam Manggala Sutta itu, tidak bergaul dengan orang yang bodoh, keduanya bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama, kan dikatakan seperti itu. Ya tentu apa makna, apa pengertian dari maksud dari kalimat ini, istilah ini kita harus pahami secara benar. Jangan terjebak dengan istilahnya saja atau bahasanya saja. Ini berbahaya. Contoh saja, kan ada orang pintar luar biasa. Zaman sekarang lebih-lebih, sangat banyak orang pintar. Tapi kalau dia pandai menipu, pandai korupsi, pandai berbuat tidak benar, berbuat jahat, apa itu tidak bodoh? Terus dia menyatakan benar, itu pintar. Nah, maka istilahnya kita harus pahami maksudnya, makna kata itu apa, yang dimaksud bodoh di situ apa. Nah, tentu perlu dijelaskan. Kenapa ada orang pintar bisa masih berbuat jahat, masih berbuat salah, berbuat tidak benar, berbuat menipu dan sebagainya? Ya karena dia hanya pintar secara duniawi. Dia hanya pintar secara ilmu pengetahuan. Dia hanya pintar secara akal luar, akal dangkal, tapi bukan akal yang dari dalam secara batinnya. Tetapi kalau orang yang pintar dan bijaksana, nah maka kalau di kalimat itu bodoh, tidak bergaul dengan orang bodoh tapi bergaul dengan bijaksana, kan itu lawannya. Nah maka kalau dikatakan pintar tapi tidak bijaksana, ya itu sama dengan bodoh jadinya. Tetapi kalau dia pintar dan bijaksana, sudah pintar secara duniawi, tapi secara mental, secara spiritual juga berisi kebijaksanaan yang kuat, yang mantap, kokoh.
Nah, ini orang pasti pinter, tapi juga berhati-hati, waspada dalam bersikap. Tetapi kalau orang pinter tidak bijaksana kan tentu dia akan pandai, tapi pandai dalam bertindak yang salah, dan dia puas, dia senang, merasa menang di situ, padahal itu salah. Gitu, seperti bisa korupsi, bisa menipu, ya tentu itu karena dia pinter, tapi secara ilmu pengetahuan. Tetapi secara mental, secara batinnya dia tidak bijaksana. Jadi pengertian bodoh di teks itu sama dengan tidak bijaksana. Jadi maka bisa kita sebut tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaul dengan orang bijaksana itu bisa. Seperti itu. Ya. Jadi memang perlu dipahami secara benar, kalau tidak ya kita akan terjebak sendiri. Di depan sudah saya katakan ya, kita harus hati-hati memahami pengertian dari maksud dari pernyataan itu secara benar, baru kita bisa menjelaskan sendiri bahwa maksud dari istilah bodoh di situ adalah orang yang bisa saja pintar secara duniawi, secara ilmu pengetahuan, tapi secara mental, secara batinnya tidak bijaksana, tidak memahami benar salah. Dia hanya tahu menikmati dan menikmati dan menikmati hasil dari jerih payah sendiri, tapi salah benar tidak pernah dipahami. Itulah ini maksud dengan bodoh dalam teks itu. Saya kira demikian. Ya, Bante. Tadi juga selain Atasilani bertanya mengenai bergaul dengan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, beliau juga menanyakan mengapa di dalam Manggala Sutta ataupun khotbah mengenai berkah utama itu tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana ditempatkan di posisi awal, begitu kan? Iya, betul, itu tadi pertanyaan yang kedua. Tentu kalau begitu kita pahami makna dari penjelasan tadi yang saya katakan, sebenarnya sudah tersirat, sudah ada tercantum secara bukan teks tapi teks kontekstual. Tentu kenapa ditempatkan di poin pertama? Karena begitu itu jelas dipahami, poin-poin berikutnya tentang isi Manggala Sutta yang lain itu jadi mudah dimengerti. Ya, contoh salah satunya di poin mana tuh ada di situ di Manggala Sutta setelah itu. Jadi hidup di tempat yang sesuai adalah berkah utama, berkah kerja saya depan lampau itu berkah utama. Nah, karena dipahami soal tadi istilah bodoh bijaksana tadi, nah tentu kalau itu dipahami dengan benar kan, kenapa orang ini hidup di tempat yang sesuai? Dulu asalnya dari kehidupan lampau banyak berbuat baik, sudah mudah dipahami gitu. Oh, tetapi kalau tidak dimengerti poin tentang bodoh itu, kalau ditaruh di tempat lain di belakang, langsung misalnya ke poin ini tentang hidup di tempat yang sesuai itu, ya masih agak sulit jadinya untuk memahami lebih cepat gitu. Seperti itu. Yang lain-lain juga, poin-poin yang lain, apalagi yang paling ujung, yang paling tinggi sekali, ya bisa mengikis kekurangan batin dan sebagainya, itu adalah berkah utama. Ya memang itu sudah tinggi kan, seperti itu. Tetapi kalau itu yang ditaruh di paling awal kan lebih sulit lagi, kan seperti itu. Jadi itu berkah utama seperti bertahap, bertingkat gitu loh, dari yang paling rendah sampai paling tinggi gitu. Seperti itu. Nah, jadi dia tingkat paling rendah itu memang tingkat paling awal, orang harus pahami lebih dulu, baru yang lain meningkat ke atasan, semakin naik semakin tinggi, semakin sulit juga tentunya, seperti itu. Ya. Ya, jadi intinya ditaruh di awal itu karena memang yang memungkinkan atau yang paling mudah untuk dilakukan, begitu Bante ya? Dengan kata lain boleh dikatakan begitu, tapi lebih persisnya ya, lebih jelasnya itu memang adalah awal, karena orang harus pahami lebih dulu kondisi batinnya sendiri, seperti itu, secara pemula gitulah ya, paling awal. Jadi dirinya itu dengan orang lain itu kan soal interaksi dengan orang lain, jadi
diri sendiri seperti apa, orang lain bagaimana, kan itu sebenarnya intinya. Dirinya bagaimana, orang lain bodoh diajak bergaul, lah akibatnya apa? Dirinya seperti apa, orang lain yang bijaksana diajak bergaul, jadi gimana, kan seperti itu interaksi, seperti itu. Iya. Baik, bagaimana Tasilani sudah jelas? Ya, baik. Untuk selanjutnya saya yang ingin bertanya Bante. Ya, silakan. Itu tadi kan telah dijelaskan bahwa terdapat banyak berkah utama yang dijelaskan di dalam Manggala Sutta ya Bante. Dan di situ istilah berkah utama, apakah dari kesekiannya itu semua itu utama atau hanya salah satu yang paling utama dan yang lainnya itu hanya mendukung begitu Bante? Tidak, bukan seperti itu. Jadi pengertiannya itu berkah utama itu kan sekarang dari sekian poin itu, 38 poin itu, masing-masing individu kita ini, kita mengharapkan yang mana? Apa kita mengharapkan semua? Tentunya iya Bante ya. Tetapi tidak demikian di saat yang sama, kan gitu. Tentu dari sekian banyak itu yang kita utamakan saat ini, detik ini yang mana? Kan tidak semua di bersamaan, semua itu tidak semua. Jadi yang dimaksud berkah utama adalah yang kita utamakan sekarang detik ini apa, yang mana gitu. Oh Ya? iya Bante. Nah, contoh sekarang kalau orang yang hubungan dengan keluarga, orang tua, kan ada di situ kan, menghormati orang tua, merawat orang tua, kan juga adalah berkah utama. Lah sekarang kalau kondisi orang tua dalam arti masing-masing orang tua sedang sangat fit, dalam arti istilahnya itu sedang bahagia kuatnya, ya menghormati. Tapi memelihara, merawat kan belum saatnya. Kan beda situasi kan, seperti itu. Makanya yang dimaksud berkah utama adalah yang diutamakan saat ini, saat tertentu itu yang mana di antara sekian itu. Maka disebut utama ya karena yang diutamakan di antara sekian itu yang mana saat ini. Karena kalau belajar kan coba kan ada tuh sebutnya mendengar dhamma pada saat sesuai berkah utama, diskusi dhamma atau memperbincangkan dhamma pada saat sesuai berkah utama, itu dua berbeda. Lah sekarang bagi kita sendiri pribadi yang diutamakan yang mana? Mendengarkah? Diskusikah? Situasinya beda. Nah maka disebut utama itu yang diutamakan untuk kita sendiri sekarang detik ini saat ini yang mana? Dan setiap saat bisa berubah. Jadi istilahnya sesuai dengan kondisi hal itu dikatakan utama begitu Bante ya? Betul. Iya, baik Bante, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut Manage Your Mind akan segera kembali. Terima kasih Anda masih tetap di Manage Your Mind dan seperti yang telah diterangkan oleh Bante Cittaguto mengenai berkah utama, bahwasanya berkah utama dikatakan utama disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan sesuai dengan kondisinya saat ini akan ada seorang Samanera yang akan bertanya kepada Bante mengenai berkah utama. Silahkan Samanera. Namo Buddhaya Bante. Ya, silakan. Ya. Pas saat ini yaitu membahas tentang berkah utama. Sekarang ini banyak ada suatu kasus yang banyak dibicarakan oleh masyarakat dan juga sudah tersebar di media baik itu televisi maupun koran. Nah, itu adalah seorang bribtu ya, seorang anggota Polri. Nah, itu dia terkenal karena gayanya menirukan artis India yaitu Rahul. Nah, di situ dia meniru cara menarinya dan cara menyanyi, padahal pada saat itu dia lagi tugas seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah hal ini bisa dikatakan suatu berkah bagi bribtu itu sendiri, anggota Polri itu, karena sekarang ini dia itu terkenal seperti itu, banyak
masyarakat yang mengenal, bahkan orang tuanya juga masuk di media televisi, ya, di syuting. Nah, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarganya mungkin dan juga bagi si pelakunya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau di dalam Buddhis, apakah ini bisa dikatakan suatu berkah bagi Bribtu itu sendiri? Terima kasih. Ya, Bante silakan langsung dijawab. Wah, yang sedang hangat-hangatnya Samanera tahu, ingat ke situ dan bertanya, dan memang saya lagi menyoroti juga itu karena banyak ditonton kan, banyak di surat kabar, di televisi dan sebagainya. Baik Samanera dan para pemirsa, saya ingin menjelaskan juga, memang ingin dan pas ditanyakan, ini kesempatan bagi saya untuk menerangkan hal itu. Mungkin si Bribtu tersebut kalau lihat dari awal tuh hampir-hampir dia akan arahnya ke penjara ya, tetapi berubah menjadi luar biasa, gaungnya di tengah-tengah masyarakat, banyak penggemar, banyak pengikut, banyak yang senang kepada beliau. Seperti dikatakan tadi, niru gaya artis India, nyanyi, dansa dan sebagainya. Dan banyak penggemar, banyak yang nonton, banyak yang senang. Nah, pertanyaan Samanera, apakah itu satu berkah bagi Bribtu sendiri dan keluarga? Saya ingin menjelaskan dari sorotan kacamata hukum karma. Mungkin si Bribtu ini mungkin ya, tentu kita tidak bisa pastikan ya, tapi mungkin saja Bribtu itu kehidupan lampau sebelum sekarang mungkin dia adalah memang artis India yang populer sekali. Sekarang lahir di Indonesia. Indonesia juga memang orang tergila-gila dengan seni tari nyanyi dan begitu tuh sangat senang sekali. Makanya kalau dia lahir itu terus muncul seketika, tuh seperti kita kadang seketika karena memang belum ketahuan, sudah pakaian dinas polisi gitu, lalu bisa nyanyi, lalu orang nyoroti kan, jadi orang jadi penasaran, senang mau tahu dan sebagainya, melihat itu keadaan nyata itu. Nah, tentu terkait dengan secara hukum karma tadi saya sebut, saya singgung itu, ya tentu bisa saja, mungkin saja Bribtu tersebut sekarang sedang menerima berkah, ya karena dulu menanamnya banyak di India. Kehidupan lampau mungkin dia adalah artis yang terkenal di India, menjadi penyanyi, penari dan sebagainya, sangat populer. Tetapi di sana populernya ya tentu biasa, itu memang budayanya India, kan begitu. Tetapi orang Indonesia kan dari Indonesia nonton berbagai macam seninya India itu kan senang sekali. Maka munculnya Bribtu ini menjadi berkahnya si Bribtu sendiri dan keluarga sangat bisa. Tapi dengan catatan, ya itu tadi, kehidupan lampau beliau sudah pernah nanam. Jadi kehidupan sekarang terbawa dan masih baru memetik bahkan mungkin ya buah karma baiknya si Bribtu, maka sekarang dapat berkah. Jadi nanti bisa berubah nanti, kepolisian Republik Indonesia ini akan punya artis tersendiri yang di dalam Polri, nggak usah nyari di luar, kan begitu. Nanti jadi polisi jadi bisa kerja seluruh tanah air, akan diundang ini orang ini, si Bribtu ini bisa kemana-mana itu, jadi populernya akan sangat luar biasa, kan begitu. Apakah itu berkah? Ya tentu saja itu bisa berupa berkah. Tapi dari manakah? Nah tentu tadi sudah saya jelaskan, kehidupan lampau itu dia pernah menanam banyak, sekarang dia harus memetik. Dan di depan berkali-kali saya katakan, berkah itu adalah petikan, kutipan, metik buah itu loh, menikmati buah, mendapatkan buah hasil. Kalau dulu kehidupan lampau Bribtu itu entah jadi siapa di India, nanam banyak, sekarang jadi Bribtu di Indonesia, masih belum terlalu ini, masih muda sekali, bisa nyanyi, bisa populer begitu. Ini adalah memetik buah karma baiknya kehidupan lampau itu, berkah namanya gitu ya. Nah, kita umat Buddha sih tidak asing dengan kejadian seperti ini, dalam arti bagaimana si Bribtu bisa populer kelak dari mana ya, kita tidak
terlalu bertanya-tanya, tapi timbul pertanyaan ini kan bermaksud bagaimana menerangkan. Nah, jadi si penanya sebenarnya kan mungkin sudah mengerti tapi ingin lebih jelas dan bagaimana menjelaskan. Nah, itu proses penjelasannya harus dihubungkan dengan karma lampau. Ya karena sejak kecil dia sudah nyanyi kan, tapi kalau apa sejak kecil itu disebut nanam, ya, tetapi kan buahnya mungkin belum, kan begitu, ya, seperti itu. Nah oleh karena itu para pemirsa yang juga mungkin penggemarnya si Bribtu tersebut, maka Anda sebagai penggemar berbuat baiklah untuk bisa mengkondisikan hobinya nonton itu mungkin entah dengan cara apa, sehingga apa yang digemari itu menjadi sangat positif berkembang untuk seni budaya tanah air kita di Indonesia. Itu positifnya. Tapi kalau negatifnya tentu jangan dibawa-bawa. Artinya kalau negatifnya itu bisa saja muncul nanti jadi senang-senangnya hobinya begitu, lupa segala-galanya, kerja lupa, makan lupa dan sebagainya. Tentu tidak demikian. Nah, kita seperti itu ya dari pertanyaan Samanera. Terima kasih. Ya, bagaimana Samanera? Terima kasih bagi atas jawabannya. Dan saya ingin menanyakan lagi, yaitu itu dari sudut sendiri. Nah, bagaimana dari sudut masyarakat sendiri kan, dari kita masyarakat khususnya Indonesia sekarang ini banyak yang mengemari itu sendiri dan merasa terhibur oleh apa yang dilakukan oleh itu dengan gayanya, cara pokoknya lagganya itu ya sudah menirukan aksi dia itu sendiri dan banyak masyarakat yang terhibur. Apakah masyarakat yang sekian banyak ini yang merasa terhibur, merasa senang itu juga merupakan berkah bagi masyarakat itu sendiri? Iya, Bante. Jadi apakah khususnya ya masyarakat pecinta Bollywood ya, apakah juga mendapatkan termasuk istilahnya kecipratan berkah begitu, Bante? Silahkan, Bante. Saya kira itu timbal balik ya. Jadi timbal balik itu maksud saya para penggemar ini kan memang dia memang hobinya nonton dan senang dengan populer lagu pop, lagu apa dengan yang mirip-mirip seperti lagu India itu kan memang orang Indonesia banyak yang senang. Mungkin juga terkaitan dengan kehidupan lampau hubungan India dengan Indonesia itu bisa saja ya. Bisa saja sehingga kalau si Bribtu menerima berkah dan sedang menerima berkah itu kan dia kesempatan nanam, sedang nanam sejak kecil sampai sekarang kan nanam untuk di Indonesia kan. Nah maka kepada siapa nanamnya? Tentu kepada bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia yang senang dengan lagu-lagu India seperti itu, penggemarnya banyak. Ya para penggemar ini kan mungkin juga mirip-mirip begitu. Mereka sekarang menikmati ternyata ada tontonan baru yang sangat menjadi hobi luar biasa bagi mereka. Munculnya di Bribtu ini mereka jadi luar biasa senang. Sebab tidak pun ya mereka dapatkan CD lagu-lagu India, beli cari sendiri, setel. Nah, sekarang ada tampak orangnya, meskipun bukan orang India, tetapi terhiburlah masyarakat Indonesia yang senang dengan lagu-lagu itu. Apakah ini berkah? Ya tentu juga berkah. Bisa terkait begitu, meskipun tidak langsung antara Bribtu dengan masyarakat Indonesia yang penggemar itu nggak langsung terkait, tapi kan hobi masing-masing itu kan yang terkait gitu loh. Yang dijiwai oleh masing-masing itu kan yang terhubung, bukan pribadinya. Belum tentu pribadinya terhubung, tapi ya apa yang diciptakan, apa yang dikerjakan oleh Bribtu dan apa yang diinginkan, apa yang dicari, apa yang diharapkan, apa yang istilahnya kondisikan juga oleh para penggemar sejenis dan ketemu gitu loh. Sama-sama dapat berkah tentunya. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Ya, baik Bante. Terima kasih atas penjelasannya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut, Manage Your Mind akan segera kembali. Terima kasih Anda masih tetap di Manage Your Mind dan masih bersama dengan Bante Citaguto. Kita berbincang-bincang mengenai berkah utama. Dan pada kesempatan kali ini, Samanera akan menanyakan sesuatu mengenai berkah utama kepada Bante. Silahkan Samanera. Ya, silakan.
seperti kita ketahui di masyarakat kita, istilah berkah itu sangat gampangnya diharapkan gitu ya, secara gampangnya diharapkan, dan banyak mereka berpandangan bahwa berkah ini sifatnya adalah sesuatu yang benar-benar mulia atau sesuatu yang spesial begitu. Nah, kebanyakan dari mereka menganggap berkah ini diperoleh karena mereka banyak berdoa seperti itu. Sedangkan tadi di awal Bante sudah menjelaskan bahwa berkah, khususnya berkah utama itu adalah hasil dari kita berusaha atau membutuhkan suatu usaha untuk mencapai berkah itu. Sedangkan di masyarakat banyak kita temui bahwa mereka menganggap berkah ini diperoleh karena mereka banyak berdoa, karena mereka mengharap untuk mendapatkan berkah. Nah, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada mereka yang masih menganggap bahwa berkah ini hanya diperoleh karena mereka banyak berdoa itu dengan penjelasan secara Buddhis seperti itu. Terima kasih. Ya baik Bante. Jadi intinya pertanyaannya dalam pandangan kita berkah itu bisa dicapai melalui usaha, namun masyarakat luas pada umumnya beranggapan bahwa berkah itu bisa dicapai melalui doa, begitu ya intinya. Ya Bante, silahkan dijelaskan. Ya baik, pertanyaan yang tidak hanya sekedar menarik tetapi sangat penting untuk dipahami, dimengerti, maka perlu penjelasan yang jelas, sejelas mungkin. Baik, saya akan menjelaskan, saya akan menjawab. Kita harus melihat dua sisi, memang itu kedua sisi itu memang harus terlihat sangat beda. Dari sisi pertama ya sudut pandang Dhamma, sudut pandang pengertian secara Buddhis. Di sisi yang berbeda masyarakat luas secara umum memang beda cara pandang, cara mengertinya. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara untuk menunjukkan sesuatu kepada masyarakat luas? Ya, istilah kata ya kita harus dengan melalui cara hal-hal tertentu yang bersifat praktis, bukan teoritis. Yang mana contoh-contoh praktis itu ya tentu kita ambil contoh misalnya sekolah atau belajar, atau suksesnya tani. Ya, dua contoh kita ambil salah satu. Misalnya kalau sekolah, kita harus buktikan bahwa berusaha, kerja keras, belajar keras, dapat hasil yang memuaskan dan itu sebenarnya adalah berkah. Dengan dilengkapi doa, oh bagus, berusaha dan berdoa. Tapi permasalahannya akan timbul pertanyaan, coba kalau orang berdoa saja, tidak usah belajar gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka masyarakat luas harusnya bisa mengerti. Oh iya, karena tidak belajar. Lah iya, tidak belajar ya tidak lulus lah, tidak dapat berkah. Kan begitu. Itu yang saya maksud, harus ada hal-hal praktis seperti itu yang harus digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas, bukan teoritis semata-mata. Nanti repot. Itu contoh belajar. Ya. Sekarang kalau di pandangan Buddhis sendiri, belajar kerja keras sampai pusing, stres kadang-kadang. Lah, ada salah di mana itu? Itu ada masalah yang tidak dimengerti, tahu-tahu terjadi gitu. Nah, ini perlu dijelaskan juga bagaimana sukses berkah itu dapat dengan perjuangan keras itu, jadi tidak sampai terbendung atau terhambat karena rintangan seperti semacam tadi stres dan sebagainya itu. Tentu kesalahannya adalah belajar selalu dipaksa, belajar keras selalu dipaksa, dan tanpa ada mengkondisikan ketenangan batin sama sekali. Tanpa mengkondisikan ketenangan batin sama sekali. Bagaimana cara mengkondisikan ketenangan batin yang dimaksud?
sehingga membantu kita belajar benar, tidak sampai paksa memaksa diri. Kerja keras juga tuh dalam bentuk kita merenung, berpikir, loh kalau saya kerja keras sampai tidak tidur lagi, terus besok ujian, tahu-tahu saya ngantuk, apa yang terjadi? Wah, salah. Kita merenung, kita harus merenung bagaimana caranya. Nah, seharusnya lebih cukup awal dan jangan terlambat. Kalau terlambat ya udah salah, udah besok ujian baru sekarang berpikir, ya keliru besar, kan begitu. Ya. Nah, sehingga kalau dari awal sudah ditata, diatur, dikelola bagaimana cara mempersiapkan diri untuk belajar, nanti sekian bulan lagi akan ujian, sudah ditata, bukan mendadak, bukan kepepet, bukan mendesak, ya. Lalu di tengah-tengah usaha, lalu rancang, tata, atur waktu dan sebagainya, juga ada doa. Kalau kita di Buddhis baca palita, dikasih baca doa, itu baca palita. Oh, itu sangat menolong tentunya. Jadi belajar keras, bukan mendadak, bukan mendesak, bukan kepepet, tapi waktunya sudah dirancang jauh-jauh hari. Saya belajar, tapi juga saya harus utamakan ketenangan batin, sehingga ini modal dasar saya harus belajar keras. Jadi pertama belajar keras, bagaimana mengatur menata ketenangan batin itu harus diusahakan. Kemudian juga yang ketiga, ya perlu dilengkapi dengan baca palita, atau itu kan bahasa umum kan mereka sebut doa. Tetapi jangan dibalik. Kalau dibalik hanya baca palita tiap hari, tidak habis-habis baca palita, nggak usah belajar, nanti dapat berkah. Oh ya tidak begitu kan? Iya kan? Nah itu yang dimaksud praktis. Orang awam bisa cepat nangkap, mengerti. Oh iya. Tapi bagaimana praktiknya, kembali kepada mereka. Tergantung mereka, kan begitu. Bukan tergantung kita yang menjelaskan. Tapi kita ini sekarang punya tugas bagaimana menjelaskan. Tugas kita bagaimana menjelaskan supaya masyarakat luas itu bisa cepat nangkap, bisa mengerti dengan jelas. Itu tugas kita. Maka pertanyaan tadi bagaimana kita menjelaskan, ya kita harus jelaskan dengan contoh-contoh yang gamblang dan memang nyata, duniawi sifatnya seperti itu sangat membantu. Jadi kita kalau ngutip-ngutip kitab, kalau berdasarkan kitab ini kita harus masih doa atau berkahnya dari gini, Mangala Sutta, jabarkan selinci. Tidak begitu, tidak ada artinya nanti, percuma. Ya. Ya, jadi intinya usaha dan doa itu saling berjalan beriringan begitu Bante Ya, ya? harus menjadi bersandingan kedua-duanya. Iya. Baik Bante, waktu kita sudah tidak banyak, oleh karena itu silahkan Bante menyampaikan kesimpulan ataupun menyampaikan pesan Dhamma kepada khususnya pada para pemirsa Dhamma TV tentang hasil diskusi kita ataupun hasil perbincangan kita mengenai berkah utama ini. Silakan Bante. Ya, para pemirsa yang budiman, jadi kita hidup sehari-hari bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa damai, tentram, bahagia, lalu mendapatkan kebahagiaan tersendiri yang kita kenal dengan istilahnya berkah. Tentu itu akan kita bisa capai dengan dilengkapi berbagai macam tahap, seperti yang mempersiapkan diri, kita ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, lalu perjuangan hidup seperti apa yang harus dilakukan sehingga kita akan mengarah ke sana. Maka kerja kerasnya adalah sebetulnya yang menjadi dasar utama. Tapi kerja keras itu harus dilengkapi dengan bagaimana batin kita bisa selalu siap siaga, dalam arti ya harus dikondisikan damai sehingga siap siaga terus. Sebab kalau tidak damai, tidak tenang, nanti mudah panik, mudah kaget, mudah terkejut, mudah bersikap yang tidak, tentu itu akan membawa masalah. Tapi harus tenang. Bagaimana mengkondisikan ketenangan batin, kita memang harus usahakan semaksimal mungkin dengan perjuangan kita pula. Lalu
bagaimana perjuangan ini bisa serasi seimbang, ya tentu harus dibuat stabil dalam kondisi batin kita sendiri seperti apa. Ya seperti kesehatan fisik kita dijaga, kesehatan batin kita dijaga, usaha kita terus kita kembangkan, lalu kita juga jaga ketenangan batin itu sendiri, kemudian juga bagaimana mengkondisikan ini bisa seimbang, stabil, ya tentu dilengkapi dengan doa juga, baca-baca kalau kita di kalangan Buddhis, ya baru kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Bagi para pemirsa yang punya tugas, punya kewajiban, atau punya apa istilahnya itu profesi sebagai apa, kembali harus disesuaikan dengan profesi masing-masing. Jadi guru, jadi buruh, jadi pekerja, jadi pegawai, jadi petani, jadi biku, jadi samanera, jadi apa saja. Ya semua bisa dilengkapi dengan tadi perjuangan yang saya sudah jelaskan panjang lebar, dan tentu kita bisa sukses dan mencapai hasil damai yang membuat kita tenang, tentram, bahagia, dan tentu kebahagiaan itu menjadi puncak berkah yang kita cari, yang kita harapkan. Sekian, semoga para pemirsa bisa mendapatkan hikmah dari memperhatikan penjelasan yang diberikan pada kesempatan ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante atas kesediaannya telah mau berbagi bersama kami semua dan juga para pemirsa Dhamma TV. Juga terima kasih kepada para samanera, terima kasih kepada para atasilani. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Bante Cittaguto. Semoga apa yang telah kita bicarakan, kita diskusikan dapat membawa manfaat bagi Anda dan keluarga. Akhir kata, saya Atasilani Kanti Nandi, mewakili segenap kru Manage Your Mind yang bertugas, undur diri dari hadapan Anda. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Sabe sata bawantu sukitata.